Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video part pertama dari materi termokimia, di mana pada video kali ini kita akan memfokuskan pembahasan mengenai konsep dasar termokimia. So stay tuned and let's study. Baik, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar termokimia. Adapun konsep dasar termokimia yang ingin saya tekankan pada video kali ini, itu ada 6 subtopik. Yang pertama adalah pengertian dari ilmu termokimia, ya, karena ini adalah satu hal yang baru kalian pelajari di kelas 11. Kemudian ada sistem dan lingkungan, lalu energi dalam dan juga entalpi, lalu ada jenis-jenis entalpi standar, kemudian ada reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm, di mana kalau kita berbicara tentang termokimia, maka eksoterm dan endoterm ini akan selalu kita bahas. Lalu kita akan akhiri video part pertama kali ini dengan bagaimana caranya menuliskan suatu persamaan termokimia. Ya, apa bedanya sih antara persamaan kimia biasa yang sudah kalian pelajari di kelas 10 dengan persamaan termokimia? So, kita mulai terlebih dahulu dengan mempelajari atau mengetahui makna dari kata termokimia. Kalau kita telisik, termokimia ini memiliki dua suku kata, termo dan kimia. Termo berarti sesuatu hal yang berhubungan dengan panas ya, kalor. Sedangkan kimia yang berarti adalah ilmu kimia. Maka secara definisi, termokimia ini didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan dan aliran energi kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Jadi dalam satu reaksi kimia ada dua kemungkinan aliran energi kalor. Bisa reaksi kimia itu menyerap kalor atau dari reaksi kimia itu menghasilkan kalor. Sebagai contoh, saya ada dua peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa es meleleh atau mencair. Kenapa es itu mencair? Karena dia menyerap kalor dari luar. Nah, sehingga dia meleleh. Nah, tapi di peristiwa yang kedua, ketika kita berdiri di dekat kayu yang sedang dibakar, maka kita akan merasakan hangat gitu. Kenapa merasakan hangat? Karena dari pembakaran itu ada energi kalor yang dialirkan ke sekitar kita. Itu perbedaannya di situ. Jadi ada reaksi yang menyerap kalor, ada reaksi yang menghasilkan kalor. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh mengenai reaksi-reaksi tersebut, kita harus pahami dulu bahwa di dalam termokimia ada dua istilah yang sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama itu adalah sistem. Sistem ini merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau segala sesuatu yang kita amati. Misalkan kita melakukan percobaan, kita mencampurkan NaOH dengan HCl, misalkan gitu ya. Kita campurkan. Nah, selama percobaan yang kita amati itu adalah perubahan dari larutannya. Apakah dia berubah warna, apakah suhunya berubah. Nah, maka yang menjadi sistem itu adalah si larutannya. Gitu. Karena yang kita amati adalah larutan NaOH dengan HCl tersebut. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan dia dapat mempengaruhi sistem. Misalkan tekanan udara, kemudian suhu ruangan, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan ini perlu kita pahami, gitu ya. Jadi sekali lagi, sistem ini adalah segala sesuatu yang kita amati. Apa sih yang kita amati dari suatu reaksi kimia tersebut? Itu dari sistemnya. Sedangkan lingkungan berarti dia adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem, tapi dapat mempengaruhi sistem tersebut. Kemudian, ada 3 jenis sistem yang perlu kita ketahui. Yang pertama ini adalah sistem terbuka. Apa yang maksud dengan sistem terbuka? Sistem terbuka ini merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor serta materi. Saya ambil contoh gampangnya. Misalkan kalian meletakkan air yang telah dididihkan atau yang telah dipanaskan ke dalam suatu gelas yang terbuka. Ya. Lama-kelamaan, air itu akan turun suhunya, ya, akan menjadi lebih dingin airnya. Karena suhunya turun. Kenapa suhunya turun? Karena kalornya keluar, mengalir keluar dari sistemnya, dari airnya itu ke lingkungannya. Dan kemudian juga terjadi perpindahan materi. Materi seperti apa? Uap airnya, gitu kan. Nah, ketika air yang masih dipanaskan kan masih ada seperti asap gitu ya. Nah, asap itulah yang merupakan uap airnya, gitu, uap air. Nah, uap airnya berpindah dari wadah gelasnya itu ke udara atau ke lingkungan. Ini dimaksud dengan sistem terbuka. Jadi memungkinkan terjadinya
perpindahan kalor serta materi. Yang kedua, ada namanya sistem tertutup. Nah, dalam sistem tertutup, ini yang terjadi perpindahan hanyalah kalornya saja, tapi materinya nggak bisa berpindah. Nah, saya ambil contohnya adalah, sekarang kalian meletakkan air yang telah dididihkan ke dalam suatu gelas, tapi gelasnya ditutupi atasnya. Ditutupi oleh penutup gelas. Gitu. Si air itu lama-kelamaan pasti akan adem juga, akan menjadi turun suhunya. Kenapa turun? Ya karena kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Tapi materinya atau uap airnya dia tidak akan berpindah karena apa? Karena tertutup itu bagian atas gelasnya ditutupi sehingga uap airnya tidak dapat berpindah dari sistem ke lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, dalam sistem terisolasi ini tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor ataupun perpindahan materi. Contoh gampangnya adalah ketika kalian menyimpan air di dalam termos. Termos ini merupakan salah satu sistem terisolasi, di mana kalau kita meletakkan air di dalam termos, ketika suhunya panas, gitu ya, air panas kita masukkan dalam termos, maka suhunya akan bertahan dalam waktu yang lama. Nah, kenapa? Kan di dalamnya itu ada suatu sistem yang didesain sedemikian rupa sehingga mengisolasi panasnya. Jadi panasnya nggak bisa berpindah. Gitu. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan dicari tentang bagian-bagian yang menyusun suatu termos. Nah, itu ada bagian yang memang berfungsi untuk mengisolasi kalornya, sehingga kalor tidak bisa berpindah. Ini jenis-jenis sistem yang ada di dalam termokimia. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah mengenai energi dalam. Di beberapa buku ada yang menyebutnya sebagai U ya, atau ada juga yang memberikan simbolnya sebagai E. Nah, di sini saya menggunakan simbol dari energi dalam adalah U. Nah, apa sih yang dimaksud dengan energi dalam? Energi dalam ini merupakan keseluruhan energi yang dimiliki oleh suatu sistem dalam keadaan tertentu. Jadi, setiap sistem ataupun setiap zat itu pasti punya energi yang tersimpan di dalamnya. Nah, keseluruhan energi yang dimiliki oleh sistem itu yang disebut sebagai energi dalam. Nah, sayangnya, energi dalam itu tidak dapat diukur. Tapi yang bisa diukur adalah perubahan energi dalam atau delta U-nya. Nah, jadi U itu tidak bisa kita ukur, tapi perubahan energi dalam atau delta U-nya itu bisa kita tentukan atau bisa kita ukur. Bagaimana cara mengukur perubahan energi dalam? Ini kita bisa menggunakan rumus yang pertama adalah delta U sama dengan U2 dikurangi U1, artinya energi dalam akhir dikurangi energi dalam awal. Ya, tapi rumus ini jarang digunakan karena faktor tadi ya, energi dalam itu kan nggak bisa kita ukur. Jadi kita nggak bisa mengetahui energi dalam akhir dan energi dalam awalnya gitu. Tapi kita bisa menggunakan persamaan yang kedua, di mana delta U itu nilainya adalah Q ditambah W. Q itu kalor, W itu adalah kerja. Di mana untuk menentukan nilai W, ini bisa kita dapatkan dengan rumus min P dikali delta V. P ini berarti tekanannya, V itu adalah volumenya. Ya, delta V berarti volume akhir dikurangi volume awal. Nah, dari rumus ini ada hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah nilai Q itu akan bertanda positif kalau sistem menyerap kalor. Jadi, sistem menyerap kalor sebesar 50 kJ. Maka nilai Q-nya itu berarti positif 50 kJ. Tapi, Q akan bernilai negatif kalau sistemnya melepaskan kalor. Misalkan, dalam suatu reaksi, sistem melepaskan kalor sebesar 200 kJ. Ya berarti nilai Q-nya adalah minus 200. Gitu ya. Nah, yang ketiga, nilai W atau nilai kerja itu akan bernilai positif kalau sistem menerima kerja. Nah, menerima kerja. Tapi dia akan bernilai negatif kalau sistemnya yang melakukan kerja. Nah, ini semua nanti ada di dalam soalnya. Apakah sistem tersebut menyerap atau melepaskan kalor, menerima atau melakukan kerja. Nah, sebagai catatan tadi, P itu adalah tekanan dan satuannya dalam atm, dan volume itu satuannya dalam liter. Ini dimaksud dengan energi dalam. Untuk bagaimana cara kita menggunakan rumus ini, akan saya bahas di video kali ini. Nah, sebelum membahas tentang penggunaan rumus itu, kita ketahui dulu konsep entalpi. Nah, kalau energi dalam ini merupakan keseluruhan energi yang dimiliki oleh suatu sistem, maka entalpi ini merupakan energi dalam bentuk panas atau dalam bentuk kalor yang terkandung di dalam suatu sistem pada tekanan tetap. Nah, jadi entalpi adalah energi dalam bentuk panas yang dimiliki oleh suatu sistem atau suatu zat. Entalpi yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm ini dinyatakan sebagai entalpi standar.
atau H derajat ya, H0, kalau saya nyebutnya sebagai H0. Nah, tapi sama seperti energi dalam, entalpi ini tuh tidak dapat diukur secara mutlak. Jadi kita tidak bisa menentukan entalpinya. Tapi yang bisa kita tentukan adalah perubahan entalpinya. Lalu, bagaimana cara mengukur perubahan entalpi? Perubahan entalpi ini bisa kita dapatkan dengan rumus delta H sama dengan H produk atau H akhir dikurangi H reaktan. Nah, dari rumus ini, itu bisa juga dituliskan atau didapatkan bahwa delta H ini sama dengan delta U ditambah P kali delta V. Nah, dari rumus yang kedua ini ya, yang delta H sama dengan delta U plus P kali delta V, ini bisa kita dapatkan bahwa nilai delta H itu ternyata sama dengan Q. Dari mana nilai delta H sama dengan Q? Kita coba buka. Delta H sama dengan delta U ditambah P kalikan delta V. Nah, kita lihat, rumus delta U itu adalah Q ditambah W. Berarti kita ganti. Q ditambah W ditambah P kalikan delta V. Nah, nilai W sendiri, kan nilainya ini ya. Berarti rumus ini kita ubah lagi menjadi Q ditambah min P dikali delta V ditambah P kali delta V. Nah, ini habis. Nah, berarti dari sini kita dapatkan bahwa nilai delta H atau perubahan entalpi itu sama dengan nilai Q-nya atau kalor yang diterima ataupun yang dilepaskan dari suatu sistem. Ya, ini hubungan antara energi dalam dan entalpi. Kita coba cek dulu bagaimana penerapan rumus-rumus ini di dalam soal-soal termokimia. Oke, contoh soal yang pertama. Ada suatu sistem menyerap kalor sebesar 100 kJ dan melakukan kerja sebesar 5 kJ. Nah, berapakah perubahan energi dalam dari sistem tersebut? Kita lihat perubahan energi dalam, berarti delta U ya. Rumus delta U itu kan tadi Q ditambah W. Kita tentukan dulu Q-nya. Q di sini berarti kalor ya. Sistem menyerap kalor. Ketika sistem menyerap kalor, maka nilai Q akan bertanda positif, akan bernilai positif. Di sini kalornya adalah 100 kJ yang diserap. Berarti nilai Q adalah plus 100 kJ. W-nya berapa? W itu akan bernilai negatif ketika sistem melakukan kerja. Nah, dalam soal ini, sistem melakukan kerja. Berarti W-nya bernilai negatif. Negatif berapa? Nilainya adalah 5 kJ. Berarti nilai W-nya adalah min 5 kJ. Jadi kita tinggal masukkan saja 100 ditambah W-nya min 5. Maka energi dalam atau perubahan energi dalam dari sistem ini adalah sebesar 95 kJ positif. Itu. Ini contoh yang pertama. Kita cek contoh yang kedua. Suatu reaksi berlangsung pada tekanan tetap disertai pelepasan kalor. Oke, di sini berarti sistem melepas kalor. Kalau sistem melepas kalor, maka nilai Q-nya akan bernilai negatif. Maka nilai Q itu bernilai min 200 kJ. Dan sistem melakukan kerja. Ketika sistem melakukan kerja, maka nilai W-nya akan bertanda negatif. Maka nilai W sama dengan min 5 kJ. Tentukan nilai W, berarti tadi sudah ya, W-nya berarti min 5 kJ karena dia melakukan kerja, Q-nya min 200 kJ karena sistem melepas kalor, delta U dan delta H. Oke, delta U. Delta U berarti rumusnya kita tinggal masukkan saja Q ditambah W. Q-nya berapa tadi? Min 200. Berarti min 200 ditambah W-nya min 5. Maka delta U-nya adalah min 205 kJ. Lalu berapa nilai delta H-nya? Nilai delta H itu sama dengan Q. Berarti nilai delta H-nya itu sama dengan min 200 kJ. Selesai. Gampang bukan? Oke. Jadi yang penting adalah catatannya yang kalian pahami. Tanda dari Q ketika sistem melepas atau menyerap kalor, dan tanda dari W ketika sistem melakukan atau menerima kerja. Oke, saya lanjut ke bagian berikutnya, itu mengenai jenis-jenis dari perubahan entalpi standar, ya, atau delta H 0, pangkat 0. Oke, yang pertama adalah entalpi pembentukan standar, atau biasa disimbolkan dengan delta H0F, formation, ya, artinya pembentukan. Apa sih yang dimaksud dengan delta H0F?
entalpi pembentukan standar ini merupakan suatu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsur pembentuknya. Ya, perlu digarisbawahi dari unsur-unsur pembentuknya. Ya, berarti dari unsur, tidak dari ion atau dari molekul, gitu ya. Jadi senyawa itu berasal dari unsur-unsur pembentuknya. Sebagai contoh, misalkan tentukan entalpi pembentukan standar dari H2SO4. Kita lihat unsur-unsurnya. Dalam H2SO4 itu ada unsur H, S, dan O. Nah, kita tinggal buat saja. Berarti dari unsur menjadi senyawa. Nah, H itu dia adalah molekul diatomik. Ingat ya, H itu merupakan molekul diatomik. Artinya dia berdiri dalam bentuk H2. O juga sama. Dia dalam bentuk O2. Nah, sedangkan S untuk belerang ini ada dua versi. Dia bisa bertindak sebagai monoatomik, artinya dia dituliskan dalam bentuk S seperti ini, atau bisa juga dia dalam bentuk S8 poliatomik. Ya. Dia sebenarnya lebih stabil dalam bentuk S8. Tapi di beberapa soal pun masih ada yang menunjukkan dia sebagai S aja gitu. Jadi dalam bentuk monoatomik. Sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya. Kalian bisa menggunakan S, bisa juga menggunakan S8, tergantung versi dari guru kalian ya, mau menggunakan S atau S8. Kalau di sini dia menggunakan S8, ya berarti tinggal kalian setarakan saja. Yang penting produknya ya, kan dia mau ngebentuk H2SO4. H2SO4-nya ini harus dalam bentuk 1 mol. Artinya koefisiennya harus 1. Jadi ini nggak boleh kita ubah-ubah koefisiennya, harus dalam bentuk 1. Nah, yang boleh diubah adalah koefisien dari si unsur-unsurnya. Ya, tapi senyawa yang dibentuk itu tidak boleh diubah, harus dalam bentuk 1 mol. Karena dia standar, ya standar itu adalah pembentukan 1 mol senyawa. Nah, kemudian misalkan entalpi pembentukan standar dari CH3COOH. Nah, unsur-unsurnya ada apa aja? Unsurnya berarti ada C, H, dan O. Ya udah, berarti kita buat persamaan reaksinya. Dari C, ya C itu dia adalah monoatomik. Kemudian ada hidrogen, hidrogen adalah diatomik, berarti H2. Lalu ada oksigen, dia juga diatomik, berarti O2. Nah, si CH3COOH-nya ini harus dalam bentuk 1 mol, artinya koefisiennya harus 1. Ya, ini dianya nih ya, C3COOH-nya, karena dia yang dibentuk, maka dia harus 1 koefisiennya. Jadi kita nggak boleh merubah koefisien dari dianya. Kalau yang diminta adalah entalpi pembentukan standar. Nah, tapi koefisien yang lainnya, yang ini boleh diubah-ubah. Gitu. Ya, ini pembentukan standar. Jadi dari unsur-unsur menjadi senyawa. Yang berikutnya, ini adalah kebalikan dari pembentukan standar, yaitu penguraian. Penguraian standar disimbolkan sebagai delta H0D atau decomposition. Nah, apa yang dimaksud dengan penguraian standar? Ini merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya. Kebalikan. Nah, kalau entalpi pembentukan dari unsur menjadi senyawa, maka kalau penguraian dari senyawa menjadi unsur. Saya ambil contoh misalkan yang pertama nih, ya, yang entalpi pembentukan standar H2SO4. Ini kan reaksi pembentukannya. Kalau dia minta reaksi penguraiannya, berarti kita balik. Dari senyawa, dari senyawanya H2SO4, diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Unsurnya kan ada H, dia diatomik, berarti H2. Lalu ada S, kemudian ada oksigen, dia diatomik, berarti O2. Nah, ininya harus 1 mol. Jadi koefisiennya harus 1. Berarti yang kita bisa ubah adalah koefisien yang sebelah sininya. Ya, ini bisa kita ubah. Kebalikannya ya, kalau pembentukan berarti zat yang dibentuknya itu harus 1 koefisiennya. Kalau penguraian berarti zat yang diuraikan itu harus 1 juga koefisiennya. Ya, tapi yang lainnya boleh diubah. Nah, delta H-nya, delta H0D ini adalah kebalikan tanda dari si delta H0F. Jadi kalau delta H0F-nya negatif, maka delta H0D-nya adalah positif. Jadi kan di sini kan delta H0F-nya adalah min 900. Maka delta H0D dari H2SO4 ini adalah plus 900 kJ per mol. Itu. Nah, ini kalau dia penguraian. Saya contohkan lagi. Misalkan ada C2H5OH. Unsurnya ada apa aja? Unsurnya ada C, H, dan O. Nah, berarti reaksi penguraiannya itu dari senyawa, dari C2H5OH, kita uraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya, yaitu C, H2, dan O2. Dia karena H dan O itu adalah molekul diatomik. Makanya dia kita tuliskan dalam bentuk diatomik ya, yaitu H2 dan O2. Nah, lalu kita lihat di sini, koefisien dari
C2H5OH-nya atau zat yang diuraikannya ini satu, gitu. Koefisiennya satu, karena dia harus 1 mol. Sedangkan zat atau unsur-unsur pembentuknya, ya ini bebas koefisiennya. Yang penting setara nanti jumlahnya. Yang penting adalah zat yang terurai ini harus satu koefisiennya. Oke, satu lagi contohnya. Entalpi penguraian standar dari NH4 2SO4. Unsurnya ada apa aja? Ada N, H, S, dan O. Ya, berarti kita buat reaksi penguraiannya. Dari senyawa, dari NH4 2SO4, kita uraikan. N itu diatomik juga, ingat ya, unsur yang termasuk ke dalam molekul diatomik, yaitu antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan seluruh golongan 7A, F, Cl, Br, dan I. Ini adalah reaksi penguraian, ya. Jadi dari senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya, atau kebalikan dari si pembentukan. Yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar. Nah, entalpi pembakaran standar ini merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran sempurna 1 mol senyawa. Ingat, pembakaran sempurna. Yang namanya pembakaran berarti ditambahkan O2 ya, atau direaksikan dengan O2. Dan kalau yang dibakar adalah senyawa hidrokarbon, berarti zat yang dihasilkan adalah CO2 plus H2O. Nah, silakan dicek kembali video tentang reaksi pada senyawa hidrokarbon. Nah, sebagai contoh, misalkan yang pertama, entalpi pembakaran standar dari C2H5OH. Ini adalah hidrokarbon, ya, karena ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, bagaimana hasil pembakarannya? Ya udah, berarti C2H5OH ditambahkan dengan oksigen, karena dia termasuk ke dalam hidrokarbon, maka zat yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O. Nah, kita tinggal setarakan, tapi zat yang dibakar, ini kan zat yang dibakar nih, dianya harus satu koefisiennya. Dia tidak boleh kita ubah koefisiennya. Ini kalau kalau pembakaran standar. Jadi zat yang dibakar koefisiennya harus satu. Sedangkan zat lainnya itu yang kita ubah sedemikian rupa agar reaksinya menjadi setara. Kemudian bagaimana kalau yang dibakar bukan hidrokarbon? Nah, misalkan SO2. SO2 ini cukup sering keluar dalam soal-soal termokimia. Pembakaran SO2 tetap SO2-nya direaksikan dengan oksigen dan hasilnya dia adalah SO3. Ya, jadi dia akan menghasilkan si SO3. Nah, ini sama. SO2-nya karena SO2 yang dia bakar ya, yang dibakar, berarti SO2-nya harus satu koefisiennya. Sedangkan koefisien yang lainnya menyesuaikan agar reaksinya menjadi setara. Gitu. Ini untuk entalpi pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Kita lanjut ke jenis-jenis perubahan entalpi standar yang lainnya. Oke, yang berikutnya ada penguapan standar. Oke, penguapan. Inosilat entalpi penguapan standar ini adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika satu mol zat berubah fase dari cair menjadi gas, tentunya pada kondisi standar. Nah, ini hanya merubah fasenya aja ya, jadi dari cair menjadi gas. Sebagai contoh, misalkan buatlah persamaan yang menunjukkan entalpi penguapan standar dari H2O. Ya udah, berarti berubah fase dari cair menjadi gas. Cair kan berarti L ya, liquid. Nah, dari liquid menjadi gas. Ini nggak terlalu sulit kalau dia penguapan standar. Nah, yang berikutnya adalah entalpi penetralan standar atau delta H0M, neutralization. Nah, ini maksud dengan penetralan standar atau perubahan entalpi penetralan standar ini merupakan suatu perubahan entalpi yang terjadi ketika ada asam dinetralkan oleh basa atau sebaliknya, basa dinetralkan oleh asam, membentuk 1 mol air. Ya, jadi fokusnya adalah si airnya. Nah, sebagai contoh, entalpi penetralan standar dari NaOH dengan H2SO4. Ya, berarti NaOH direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan garam dan air. Atau contoh yang kedua, penetralan standar HCl dengan CaOH2. Nah, HCl direaksikan dengan CaOH2 menghasilkan garam yaitu CaCl2 dan H2O. Nah, bagaimana cara untuk menentukan reaksi asam basa garamnya? Kita akan bahas di video mengenai kalorimetri ya. Nanti kalorimetri itu lebih sering belajar tentang reaksi antara penetralan asam dan basa. Jadi kita akan bahas bagaimana cara menentukan garam yang dihasilkan dari suatu reaksi asam dan basa. Di sini kita hanya untuk mengenal terlebih dahulu bahwa ada yang namanya entalpi penetralan standar, itu ketika asam direaksikan dengan basa atau sebaliknya dan menghasilkan garam dan air.
Yang berikutnya adalah entalpi penyubliman standar atau delta H0 sub ya, artinya sublimation. Nah, yang dimaksud dengan penyubliman berarti kan berubah fase dari dari padat menjadi gas. Nah, entalpi penyubliman standar ini adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika ada satu mol zat yang berubah fase dari padat menjadi gas tadi pada kondisi standar. Nah, contohnya, misalkan entalpi penyubliman standar dari si H2O. Ya, sama kayak penguapan tadi, cuma berubah fasenya aja. Berarti kan kalau penyubliman dari padat menjadi gas, ya udah, berarti buat reaksinya adalah dari solid berubah menjadi gas. Itu. Ya, jadi penguapan dan penyubliman itu hanya berubah bentuknya saja, berubah fasenya aja. Kita lanjut, yang berikutnya, yang ketujuh, ini adalah pelarutan standar. Nah, pelarutan standar, dia adalah entalpi yang terjadi ketika ada satu mol senyawa itu dilarutkan. Misalkan, saya punya NaOH. NaOH ketika dilarutkan dalam air, maka dia akan terion. Nah, ada reaksi ionisasi yang sudah kalian pelajari di kelas 10, yaitu pada materi larutan elektrolit. Nah, NaOH ketika dia dilarutkan, maka akan terbentuk ion Na+, dan juga ion OH-. Ini dimaksud sebagai pelarutan. Atau misalkan lagi NaCl. NaCl ketika dia dilarutkan, maka akan menghasilkan ion Na+, dan Cl-. Nah, yang dilupakan materi tentang reaksi ionisasi yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Nah, lalu, jenis entalpi yang berikutnya adalah entalpi peleburan standar. Ya, peleburan. Nah, entalpi peleburan ini adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika satu mol zat dari fase padat berubah menjadi fase cair. Ini konsepnya sama seperti sublimasi ya. Dia hanya berubah fasenya aja. Misalkan peleburan dari NaCl. Ya berarti berubah fase aja. NaCl dari solid berubah menjadi NaCl yang fasenya liquid. Atau peleburan dari H2O. Ya berarti dari H2O yang solid dia akan berubah menjadi H2O yang liquid. Ya ini kalau dia peleburan. Nah, jenis yang terakhir adalah entalpi atomisasi standar. Nah, atomisasi. Ini maksud dengan atomisasi standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pemutusan ikatan secara sempurna sehingga didapatkan satu mol atom yang didapatkan benar-benar atom ya pada fase gas. Contoh, misalkan saya punya belerang. Nah, belerang tadi kan seperti sudah saya katakan, dia lebih stabil dalam bentuk S8 ya, dalam bentuk poliatomik. Nah, dari S8 ini diubah menjadi atomnya gitu. Benar-benar atomnya. Dan di sini adalah si S-nya berarti gitu. Dia menghasilkan satu atom S-nya dalam fase gas atau hidrogen. Hidrogen kan H2 ya. Nah, ketika dia mengalami atomisasi standar, maka dia akan diputus ikatannya sehingga dihasilkan atom hidrogen. Ya, hanya satu atom hidrogen. Berarti ininya yang kita setarakan. Ini kita kalikan setara agar jumlahnya menjadi sama. Ya, jadi dari molekul diubah menjadi atomnya, benar-benar atom. Ya, jadi hanya satu mol atomnya saja. Lalu kalau misalkan dalam bentuk senyawa gimana? Misalkan ada CH4, ya berarti kita tinggal buat aja CH4 itu kan ada atom C dan ada atom H. Maka dari CH4 akan menghasilkan atom C dalam fase gas dan akan menghasilkan atom H dalam fase gas. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis perubahan entalpi standar yang kemungkinan besar akan sering kalian jumpai pada materi termokimia. Meskipun secara garis besar yang biasanya paling sering muncul itu adalah formation ya delta H0F, decomposition atau delta H0D dan delta pembakaran serta neutralisasi ya delta H0C dan delta H0N. Oke, yang berikutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis reaksi yang ada pada termokimia ya. Jadi dibagi berdasarkan aliran perpindahan kalornya. Reaksi yang pertama adalah reaksi eksoterm. Apa yang maksud dengan reaksi eksoterm? Ekso ya keluar. Berarti reaksi eksoterm merupakan suatu reaksi di mana kalor mengalir keluar dari sistem ke lingkungan. Ya, jadi sistem mengalirkan panasnya ke lingkungan. Kenapa si sistem mengalirkan panasnya ke lingkungan? Karena ketika dia dipanaskan, si sistemnya dipanaskan, terjadi kenaikan suhu. Itu terjadi kenaikan suhu sehingga sistem terpaksa melepaskan kalornya ke lingkungan. Bukan sistem melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Ya, jadi sebab akibat urutan sebab akibatnya berbeda. Jadi hati-hati. Nah, jadi sekali lagi, reaksi eksoterm itu terjadi kenaikan suhu. Karena kenaikan suhu inilah menyebabkan si sistem mampu melepaskan kalor ke lingkungan.
Nah, ketika kalornya dilepaskan ke lingkungan, barulah energi yang dimiliki oleh si sistem mengalami penurunan. Energinya yang menurun. Karena kan udah dibuang gitu. Entalpinya udah dilepaskan ke lingkungan. Maka nilai entalpinya itu akan lebih rendah ketika dia sudah melepaskan kalor. Artinya pada kondisi akhir, ya, karena nilai delta H itu adalah H akhir dikurangi H awal, pada eksoterm, H akhir ini lebih rendah dibandingkan H awalnya, entalpinya ya. Entalpi akhirnya atau energi akhirnya itu lebih rendah dibandingkan energi awalnya, karena si sistem sudah melepaskan energinya ke lingkungan. Nah, akibatnya nilai delta H dari si eksoterm ini akan bertanda negatif. Nah, jadi kuncinya di situ. Suhunya naik dan delta H-nya adalah negatif untuk reaksi eksoterm. Kalau kita lihat diagram tingkat energinya, nah seperti ini. Jadi pada kondisi awal, reaktan memiliki energi di sini. Nah, ketika dia sudah melepaskan kalor, menghasilkan produk, berarti kan energinya dilepaskan, dikeluarkan. Maka tingkat energinya menjadi lebih rendah. Nah, karena produknya atau H akhirnya lebih rendah dibandingkan H reaktannya, maka nilai delta H-nya berada di bawah 0 atau bernilai negatif. Nah, rumus delta H adalah H akhir dikurangi H awal. Ini untuk eksoterm. Jenis reaksi yang kedua adalah endoterm. Endo berarti dia menyerap. Nah, reaksi endoterm adalah suatu reaksi kimia ketika kalor mengalir dari lingkungan ke sistem, atau gampangnya sistem menyerap kalor dari lingkungan. Nah, exo berarti sistem melepas kalor ke lingkungan, kalau endo sistem menyerap kalor dari lingkungan. Itu perbedaannya. Nah, kenapa si sistem harus menyerap kalor dari lingkungan? Karena pada reaksi ini sistem mengalami penurunan suhu. Ya, sebab akibatnya hati-hati. Sistem mengalami penurunan suhu sehingga sistem perlu untuk menyerap kalor dari lingkungan. Akibatnya, ketika sistem sudah menyerap kalor dari lingkungan, maka energi akhirnya itu akan lebih tinggi dibandingkan energi awal. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke rumus delta H, yaitu H akhir dikurangi H awal, pada kondisi endoterm, H akhirnya lebih tinggi dibandingkan H awalnya, karena sistem menyerap kalor, menyerap energi dari luar. Nah, sehingga nilai delta H-nya akan bernilai positif. Jadi kalau kita lihat diagram energinya, ini kurang lebih seperti ini. Pada awalnya reaktan di sini memiliki tingkat energi tertentu. Nah, si reaktan menyerap energi dari luar, ya, menyerap energi dari lingkungan, sehingga tingkat energinya menjadi lebih tinggi ketika dia menghasilkan produk. Nah, jadi kalau dimasukkan ke dalam rumus, delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal atau produk dikurangi reaktan, maka nilainya akan lebih besar daripada 0 atau bernilai positif. Nah, ini jenis reaksi yang ada pada termokimia. Jadi perlu diingat betul, eksoterm berarti delta H-nya negatif dan dia mengalami kenaikan suhu. Kalau endoterm berarti delta H-nya positif, tapi dia mengalami penurunan suhu. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk bagian terakhir dari konsep dasar termokimia, yaitu mengenai persamaan dari termokimia. Nah, persamaan termokimia ini adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan harga perubahan entalpinya atau nilai delta H-nya. Jadi kalau misalkan dalam di kelas 10, kalian kan belajarnya misalkan ada gini ya, NaOH ditambah HCl, menghasilkan NaCl tambah H2O. Nah, kalian sampai sini aja nih belajar nih. Kalau kelas 10, ini adalah persamaan reaksi kimia yang biasa. Tapi kalau diminta persamaan termokimia, maka harus dilengkapi dengan harga perubahan entalpinya, yaitu dituliskan nilai delta H-nya berapa. Gitu. Makanya di bagian sebelumnya ya, ketika jenis-jenis perubahan entalpi itu selalu ada data dari delta H-nya. Berapa sih delta H-nya gitu. Itu didapatkan dari percobaan ataupun perhitungan. Nah, jadi di dalam persamaan termokimia itu tidak hanya menyatakan jumlah mol dari reaktan ataupun jumlah mol dari produknya, koefisiennya ya, tapi juga akan menyatakan atau memberikan informasi mengenai kalor yang dibebaskan atau diserap pada reaksi tersebut. Nah, dari mana kita tahu suatu persamaan reaksi atau suatu reaksi kimia itu melepaskan kalor atau menyerap kalor dari delta H-nya? Kalau delta H-nya negatif, berarti sistem melepaskan kalor, ya, karena eksoterm. Kan delta H itu negatif adalah eksoterm. Jadi kalau misalkan suatu reaksi kimia delta H-nya negatif, berarti reaksi kimia tersebut melepaskan kalor. Tapi kalau delta H-nya bernilai positif, berarti itu adalah reaksi endoterm. Artinya sistem menyerap kalor, gitu ya. Jadi tersirat dalam nilai delta H-nya. Oke, saya ambil contoh untuk membuat persamaan termokimia. Yang pertama,
Tulislah persamaan termokimia yang menunjukkan penguraian dari NH4NO3 menjadi unsur-unsurnya. Jika diketahui delta H0F-nya sekian. Oke, kita buat penguraian NH4NO3. Kalau penguraian berarti dari senyawa menjadi unsur-unsurnya. Berarti kan senyawanya adalah si NH4NO3 ya. Berarti NH4NO3 terurai menjadi unsur-unsur pembentuknya. Ada siapa aja unsurnya? Ada nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Semuanya adalah molekul diatomik. Berarti kita buat N2 ditambah H2 ditambah O2. Nah, ini fasenya gas. Kalau diatomik itu fasenya dalam gas semua. Nah, sudah salah belum? N-nya ada 2 ya, di sebelah kiri. Ini ada 2. Hanya ada, ini 4 ya. Nah, karena dia penguraian, berarti kan si yang diuraikannya ini harus 1 koefisiennya ya. Jadi ini nggak usah kita ubah-ubah. Berarti yang kita ubah adalah si unsurnya, koefisien unsurnya. Berarti hanya 4, ini kita kalikan 2. O-nya 3. Maka biar jadi 3, sini kita kalikan 3/2. Ini reaksi penguraiannya. Ini belum selesai, ini masih salah. Kalau kalian hanya sampai sini saja, ini adalah persamaan persamaan kimia dari penguraian NH4NO3, belum persamaan termokimianya. Agar menjadi persamaan termokimia, maka kalian tuliskan nilai delta H-nya. Nah, delta H-nya delta apa? Berarti delta H0D, karena dia kan penguraian. Dan ingat, delta H0D atau penguraian ini adalah kebalikan dari delta H0F. Kalau di sini ketahui delta H0F, maka delta H0D adalah kebalikan atau lawannya dari si delta H0F. Jadi kalau delta H0F adalah minus, maka delta H0D-nya adalah positif. Berarti nilai delta H0D-nya adalah positif 365 kJ per mol. Oke, seperti ini. Ini soal yang pertama. Yang kedua, tulislah persamaan termokimia dari pembentukan 88 gram CO2 yang memiliki delta H0F min 787 kJ. Oke, di sini ada data massa yang dibentuk. Dari massa ini kita cari dulu molnya. Karena kan kalau kita berbicara tentang pembentukan, itu harus dalam bentuk 1 mol. Ya. Pembentukan standar berarti kan pembentukan senyawa, pembentukan 1 mol senyawa. Ya, berarti kan harus 1 mol. Berarti ini harus kita cross check dulu nih. 88 gram ini berapa mol? Ingat, rumus mol itu adalah massa dibagi MR. Nah, massanya adalah 88 gram, MR-nya berapa? ARC itu adalah 12, ARO itu adalah 16. Jadi kalau kita totalkan, MR dari CO2 adalah 44. Saya tidak akan bahas lagi cara untuk mendapatkan MR-nya. Ada di video mengenai stoichiometry. Nah, 88 dibagi 44 berarti ini adalah 2 mol. Artinya si CO2 yang dihasilkan di sini, ini adalah sebesar 2 mol. Yang berarti nilai ini, kan di sini dibilang ya, memiliki nilai delta H2F sekian. Berarti ini adalah pembentukan 2 mol CO2. Jadi kalau kita buat persamaan termokimianya, pembentukan kan dari unsur menjadi senyawa. CO2 ada unsur C dan ada unsur O. C ini adalah monoatomik, jadi kalau monoatomik pastinya adalah solid. Kemudian O itu adalah diatomik, berarti O2 pastinya adalah gas. Menghasilkan CO2. Nah, dari sini, dia kan 2 mol nih, berarti koefisiennya adalah 2. Otomatis ini kita setarakan ya. Jadi ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 2. Ini memiliki nilai delta H sama dengan min 787 kJ per mol. Nah, ini belum persamaan termokimia yang standar. Nah, kalau standar itu, zat yang dibentuk harus 1 mol. Jadi koefisiennya harus 1. Ini kan koefisiennya 2 nih. Berarti gimana? Semuanya kita bagi 2. Berarti ini jadi C saja, ini jadi O2. Ya, ini berarti menjadi CO2. Dan nilai delta H-nya berarti min 787 dibagi 2 kJ per mol. Gitu. Nah, jadi kita cek dulu berapa sih mol zat yang diinginkan atau yang diketahui. Nanti akan kita ubah ke dalam bentuk standarnya, yaitu 1 mol. Jadi kita tinggal bandingkan aja sih mainnya gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk video part pertama mengenai termokimia. Kita masih membahas tentang dasarnya saja dari termokimia. Di video berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk menentukan nilai delta H-nya. Nah, di sini kan dari tadi kita sudah delta H4NO3 ada min 365. Si CO2 pembentukan 88 gramnya ada min 787. Nah, ini dapat dari mana? Nah, di video berikutnya kita akan mempelajari cara untuk menentukan nilai dari perubahan entalpi suatu reaksi termokimia. Jadi saya akhiri untuk video part pertama kali ini. Silakan jika ada yang ingin tanyakan.
tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.